ASN, kemudian dia juga seorang dosen di Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal. Hidup Anda sepertinya hidup yang diimpikan banyak orang. Saya melihat wajah ibu saya. Ada harapan yang digantungkan kepada anak-anak. Jangan patah semangat. Nak harus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Sansrasi Suara Satu Kota Penumpang Nafas selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan M dalam Kelurahan Kota Siantar Penyambungan Mandailing Natal. Pagi Madinah pagi, sahabat di Start FM. Kembali kita bersua di program talk show Ruang Faslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Baik sahabat di Start FM, di studio telah kita mengundang narasumber kita kali ini. Pendidikan sangat penting bagi manusia untuk bisa terdidik dan terpelajar. Terlepas dari ketidakmampuan secara ekonomi, masih banyak yang tidak peduli dengan pendidikan. Ruang Faslah kali ini menghadirkan seorang anak muda yang sudah meraih gelar magister dan sering diundang untuk menjadi seorang motivator yang berada di seminar-seminar pendidikan dan juga wirausaha di kawasan Sumatera Utara. Baik sahabat Start FM, namanya Ahmad Riansyah Parinduri. Kali ini kita mengangkat tema pendidikan, wirausaha dan motivator. Baik. Assalamualaikum Pak Riansyah. Aku panggil Pak atau bagaimana nih ya? Panggil Ade aja ya. Oke. Ini ada mikrofon kita di sini ya, lebih dekat aja ke mikrofonnya ya. Oke. Baik, Riansyah Parinduri ini salah seorang motivator dan juga adalah dosen yang berada di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal ya, begitu ya kira-kira ya. Iya, benar. Masih muda ya. Alhamdulillah Bang. Udah punya pendamping belum? Belum. Maksudnya pendampingnya nggak punya apa? Istri atau ini? Yang pertama tadi ditanya istri. Istri ya? Belum. Pacar udah? Belum. Belum juga. Nah, sahabat di Start FM dia masih single murni nih. Insya Allah segera coming soon. Coming soon ya. Ini single jomblo atau apa nih? Karena memang nggak laku gitu. Bukan. Singlenya pilihan. Pilihan ya. Iya. Terlalu seleksi kali kamu. Enggak apa. Tapi pertama ketika diundang kemari kita senang sekali. Ruang Faslah. Karena ini juga impian saya bisa ngobrol bareng di Ruang Faslah. Beberapa kali mengikuti rangkaian kegiatan di Start FM, masuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, ngopi dan lain sebagainya. Nah, hari ini senang kita memang kita memang untuk berbagi nih ya. Mudah-mudahan apa yang kita omongkan ini atau kita bicarakan menjadi inspirasi bagi orangnya. Nah, masih muda kemudian sudah selesai S2 ya, magister dan menjadi seorang ASN. Halo pemirsa atau sahabat Start FM, ini ASN loh. Allah. ASN belum punya pendamping, pacar juga belum. Oke. Anda berminat datang. Aku promo sekali nih ya. Padahal orangnya nggak mau kali. Nah, dia menjadi seorang ASN, kemudian dia juga seorang dosen di Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal. Hidup Anda sepertinya hidup yang diimpikan banyak orang. Apa rahasianya itu? Rahasia ketika ditanyakan kenapa berada pada posisi sekarang ini adalah ketika restu itu digantungkan kepada orang tua. Restu itu digantungkan kepada orang tua. Apapun kegiatannya, baik itu menjadi tenaga pendidik seperti dosen maupun ketika kita menjalankan usaha, nanti mungkin kita kupas. Yang jelas Bang, setiap langkah saya lakukan Bang, insya Allah semuanya kita harus konfirmasi ke orang tua gitu ya. Iya. Apa Anda tidak takut dikatakan orang itu anak rumahan, anak mami? Segala sesuatunya tuh harus
langsung ke ibu. Mungkin Anda juga nggak laku sampai saat ini karena harus pertimbangan dari ibu nih. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan sebentar lagi. Tapi Anda yakin sekali bahwa segala sesuatu itu adalah berkah. Apa yang bukan karena asumsi atau disebut Anda itu seorang anak mami atau anak rumahan, bukan itu ya? Bukan. Jadi memang sekali ya. Kalau izin orang tua itu terlepas dari kegiatan kita, masuk kegiatan Rian. Ya Rian anggap itu semuanya seperti kurang rasanya, tidak dapat hasilnya. Tapi ketika itu dilaporkan ke orang tua, apapun tindakan tanduk kita berkegiatan bersosial, insya Allah semuanya dapat termasuk ya? Jadi dosen ini. Jadi dosen itu ya. Iya. Dan kalau tadi ada disinggung anak maminya, memang ya? Memang harus anak mami. Seorang saya mau petik sedikit Bang. Seorang wakil gubernur Sumatera Utara saja, dia menyatakan kepada kita di waktu seminar Fakultas Kesehatan Masyarakat itu, beliau sampaikan adalah ketika kita berbisnis bersama orang tua, maka jalannya lebih lempang, lebih mudah ya. Bersama Haji Anip ayahnya, begitu. Jadi saya lihat itu salah satu figur yang perlu dicontoh juga. Contoh ya, menginspirasi ya. Iya benar. Oke, berarti rahasianya adalah patuh taat pada orang tua ya. Siap. Itu ya rahasia Anda sehingga bisa memperoleh impian itu. Sudah S2, ASN, kemudian dosen gitu ya. Rahasianya adalah patuh dan taat pada orang tua, kemudian belajar yang lebih rajin gitu ya. Oke, nah sekolah sampai S2, Magister. Anda S2 ini Magister apa nih? Ekonomi Islam. Ekonomi Islam ya, ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah. Itu tentu bukan waktu yang singkat ya. Benar. Panjang sekali mungkin Anda bisa memperoleh itu. Apa Anda tidak jenuh atau ini adalah bagian dari paksaan orang tua untuk terus belajar hingga mencapai S2 atau bahkan masih ada dukungan dan dorongan untuk jadi S3 gitu? Itu gimana? Begini, orang tua saja sama sekali tidak pernah memaksakan apa yang menjadi pilihan anaknya, karena sebenarnya pengennya saya itu menjadi seorang polisi, kemarin ikut tes Apol gitu kan, karena itu cita-cita ketika melihat upacara luar biasa orang berseragam dan sebagainya. Namun nggak lulus di sana. Kemudian kita coba di IAIN Sumatera Utara lulus jurusan ekonomi Islam dan berlanjut master ekonomi syariah juga tanpa ada kekangan dan paksaan orang tua. Kendati demikian kalau bicara bergaul saya sangat supel untuk bergaul Bang. Supel. Iya. Jadi S2 ini gara-gara pergaulan-pergaulan itu gitu. Kemanapun kita masuk insya Allah setiap kita baik perlakuannya kepada orang lain dan balasan kebaikan dari orang lain pun dapat kita. Dan S2 kemarin Bang ada cerita sedikit dengan dosen di Medan, Dr. Azhari Akmal Tarigan. Beliau bilang begini ketika tamat S1, apabila tidak lanjutkan ke S2 jangan panggil saya abang katanya. Gitu ya. Jangan kenal lagi dengan saya. Jadi itu wah ini bukti pergaulan kan? Dorongan itu ada di pergaulan sehingga saya lanjutkan untuk S2 dan alhamdulillah lulus ASN sebagai dosen. Oke. Nah, ketika Anda bergaul itu tadi ya, supel, Anda membedakan nggak pergaulan Anda misalnya dengan siapa saja gitu? Tidak. Tidak. Ketika kita bergaul siapa saja, apa saja, latar belakangnya itu harus diratakan semua itu sama ya. Yang penting dia berniat baik dan pergaulan itu adalah baik gitu ya. Positif ya. Iya. Oke. Nah, apa tantangan paling berat yang Anda rasakan dalam menempuh pendidikan yang sekian lama itu? S2-nya tadi Anda mendapat 2 tahun atau 3 tahun? 2 tahun ya. S1-nya 4 ya. Berarti 6 tahun ya. Berarti Anda menyelesaikan sesuai dengan target itu ya. Dan tidak ada jeda itu Bang. Tidak ada jeda ya. Lanjut ya. Iya. Oke. Ada nggak tantangan yang Anda rasakan? Apa tantangan yang Anda alami ketika menempuh pendidikan itu? Tantangan yang saya alami ketika menempuh pendidikan itu pas seperti yang Abang sampaikan. Iya. Jenuh. Jadi sekali. jenuh ini yang masuk ke dalam diri ketika melakukan studi. Ada saja jenuh, ada saja kelelahan. Kok seperti ini? Tapi jenuh itu adalah hal yang harus kita matikan kita ya? bunuh untuk membuang kebodohan dalam diri. Cara Anda untuk membunuh kejenuhan itu apa? Dipaksa ya? Iya. Dipaksa maka hasilnya akan terbiasa. Karena ada cita-cita. Iya benar.
atau ada inovasi lain misalnya, atau ada cara Anda menghilangkan kejenuhan itu mungkin di hari tertentu bertemu dengan teman-teman untuk hilang, lebih kembali misalnya belajar besok atau hari Seninnya lebih semangat lagi gitu. Tepat, apa yang Abang sampaikan, pergaulan itu nggak dilepas dalam diri, kita nongkrong juga, kita diskusi juga, kita bersosial juga. Itu hal yang harus dibarengi ketika kita menempuh studi. Tapi apapun ceritanya, studi yang saya dapatkan di gelar master itu, ketika melihat ada yang tidak master tapi mempunyai wawasan yang luas, apalagi kita lihat Menteri Nadiem Makarim menggalakkan pendidikan itu tidak hanya formal, itu tidak ada masalah. Belajar itu dimanapun, kapanpun, dan bisa apapun bisa kita lakukan. Nah, ada nggak kira-kira salah satu hobi Anda yang membunuh kejenuhan itu? Saya hobinya agak nggak usah ditiru gitu. Apa itu? Membaca gitu. Main PS. Jadi justru saya nggak suka baca sering-sering. Ketika ada hadir kejenuhan dalam diri, kontak, yuk main PS. Main PS itu main bola atau main sepak bola? Sepak bola ya. Jadi di situ sambil ngatur oper kemana, gol, strategi gitu ya. Ada motivasi di dalam kalau kita bicara motivasi. Itu PS itu untuk mencetak golnya. Berarti Anda sebenarnya fans Anda sebagai pemain sepak bola siapa? David Beckham. Ya. Orang Belanda tuh. Orang Inggris. David Beckham ya, Inggris ya. Kapten Inggris. Aku pikir aku nggak kenal, nggak tahu itu sebenarnya pemain ini David Beckham ya. Oke. Ya benar. Tahu aku kostumnya nomor berapa tuh? Kostumnya David Beckham. 7 ya. Oke. Ini adalah sahabat Istad FM, bagian dari cara Riansah untuk membunuh kejenuhan ketika dia menempuh pendidikan baik di S2. Aneh juga ini sebenarnya, bukan aneh ya, tapi lucu lah. Betul. Orang biasanya tuh pergi ke gunung, Rocky Gerung kan dia pergi ke gunung. Ya, ada yang main musik gitu, ada nonton bioskop, ada lagi untuk lebih motivasi, kita diskusi aja lah sama orang yang paling dekat. Benar. Gitu kan. Paling dekat, tapi ini adalah main PS. Dia main PS-nya di warung lagi. Modalnya dikit gitu. Modal ketemuan ya. Minumannya tebo. Ini kayaknya main juga Bang ini. Iya. Oke. Nah, itulah tantangan yang Anda rasakan ya, kejenuhan itu dicoba untuk terus membunuh. Kemudian hal-hal yang barangkali membuat Anda berpikir cukup untuk sekolah atau kuliah itu apa lagi? Yang harus kita laksanakan, melihat saya harus mampu menyelesaikan, harus siap menuntaskan dan segala macam. Itu adalah saya melihat wajah ibu saya. Ketika melihat wajah ibu saya tercermin di pikiran saya, bahkan melihat langsung ketika bertemu, ada harapan yang digantungkan kepada anak-anak. Jangan patah semangat, harus berjuang. Karena mengingat ketika saya masih kuliah S1 semester 3, ayah itu sudah nggak ada Bang, 2013. Ayah sudah meninggal ya? Meninggal. Jadi ya doa yang harus disampaikan terus, dan rasa bangga harus ditunjukkan ke ibu, harus bahagia ibunya. Berarti ibu lah yang terus mensupport sendirilah gitu ya kira-kira. Ibu saat ini sehat? Alhamdulillah di Medan sehat. Di Medan ya, sehat ya. Mudah-mudahan nonton di Facebook. Mudah-mudahan ya. Ada nggak keinginan itu Anda membawa ibu tinggal di Madinah serumah, tentu ya dengan paruh mainnya gitu? Iya, boleh. Nanti kita bawa ibu kemari. Ada keinginan Anda begitu? Ada keinginan, tapi juga ya bagaimana anak ibu saya kan bukan cuma Rian saja, tapi ada yang lain. Ada yang lain ya. Nanti paling kecil nggak? Paling besar. Oh, paling besar. Oh iya, berarti masih lebih membutuhkan. Ini lebih intens untuk bolak-balik gitu ke Medan. Capek juga ya. Iya. Tapi kalau ada bandara lebih mudah nanti ya. Saya ngandelin doa safarnya, Pak. Safarnya. Ada safar di situ ya. Iya. Nah, seperti apa dorongan orang tua Anda untuk agar Anda terus sekolah sampai S2? Apa dorongan yang paling Anda ingat, yang sangat memotivasi Anda? Jangan patah itu atau apa yang lain gitu. Berdirilah pada prinsip. Berdirilah pada prinsip tegak gitu ya. Dinamis boleh dilakukan, tetapi tidak untuk sembarang dinamis. Tapi seketika kita melaksanakan sesuatu dengan dinamis, tapi harus ada fondasi tegak yang kita laksanakan. Jadi Rian ini ngapain? Rian ini tujuannya mau apa? Gitu. Jadi berprinsip lah gitu. Itu poin yang saya dapatkan. Itulah terus nasihat dari orang tua. Iya. Yang paling Anda ingat apa dari seorang ibu? Yang paling saya ingat
adalah seberapa besar perjuangannya, seberapa besar perjuangannya, ketabahannya, kekuatannya. Ketika ayah itu meninggal, beliau begitu tabah. Dia tidak mengeluarkan air mata yang berlebihan supaya anaknya tidak nangisnya lebih parah gitu. Anda berkeluarga berapa? 3 ya. Paling kecil kelas 4 SD ya. Masih kecil, yang kemudian baru tamat kuliah dari USU. Saat ini ya. Saat ini. Dan ibu terus masih memotivasi ya? Iya. Menasehati terus. Iya, walaupun Anda sudah S2 masih diberi nasihat ya? Setiap malam saya teleponan. Teleponan setiap hari teleponan. Manja, biar saja manja. Biar manja gitu ya? Iya, tapi kalau di luar kita biar jadi siga gitu Bang. Gitu ya? Nah, yang paling diingat dari Anda pernah nggak merasakan atau melihat seorang ibu begitu marah terhadap Anda gitu? Pernah ya? Pernah sekali. Dalam kasus apa itu? Main bola ya? Main bola. Kenapa ibu begitu marah sama Anda? Tapi itu waktu kecil Bang. Waktu kecil ya? Memang saya main bola di jalan yang orang lalu lalang dan lain sebagainya. Kita main bola, jorok dan sebagainya. Kenakalan kecil ini saya ingat bahwasannya, nak, hargailah sesuatu apapun itu, baik itu kebersihan, disiplin waktu dan tempat kita bermain. Dan itu saya rasa nilai plus ketika pergaulan di kampung kita itu, di Medan itu memang benar-benar semua melakukan hal itu. Beliau ingatkan. Hukuman apa yang Anda rasakan dari seorang ibu? Wah, ibu luar biasa mendidik kami. Kalau zaman dulu itu gertaknya luar biasa tuh, gantungan udah gini, gitu. Jadi kita sudah ketakutan gitu. Tapi petik ilmu itu banyak sekali yang saya dapatkan. Ya. Jadi ketika ibu Anda membentak, Anda sebegitu takut atau bagaimana? Atau menganggap itu hal yang biasa dari seorang ibu? Ada rasa takut, takut sekali gitu. Nah, ini pola pendidikan gitu. Saya takut. Saya belajar dari itu. Besar sekarang ini justru berbeda perlakuan. Memang benar-benar perlakuan kecil dan besar berbeda sekali. Nah, cara Anda untuk membujuknya supaya ibu Anda tidak marah lagi ketika Anda melakukan kesalahan, apa yang Anda lakukan? Saya termasuk manja, dekat-dekat ya. Kusuk-kusuk gitu. Iya, begitu. Jadi ada satu poin Bang yang mau saya bagi kepada kawan-kawan semua, dan ini kalau dibuat silakan dibuat. Ketika ujian CPNS pada kala itu minta izin, saya salam ibu saya biasa Bang, itu semua udah biasa. Tapi satu hal yang plus saya mau buat, ketika kita juga belajar agama Islam, bagaimana dikatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sebelum berangkat ke lokasi ujian CPNS pada saat itu, saya cium kedua telapak kaki ibu saya, itu saya lakukan. Kalau adat Jawa kan baik sekali mencuci kaki dan sebagainya. Kita pun ya, baik adat Jawa dan apalagi kita suku Mandeling, saya suku Mandeling, cium aja kaki ibu. Dan efeknya hasil luar biasa saya dapatkan hari ini. Dan itu memang nyata ya. Nyata. Begitu Anda juga berhasil menjadi seorang ASN ketika Anda itu. Ini barangkali sangat perlu sekali diingat oleh para pendengar dimanapun Anda berada, itu sedikit menginspirasi ketika apa yang Anda inginkan dan tuju misalnya masih orang tua Anda masih hidup, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Rian tadi, mencium kaki ibunya serta mohon ridho restu untuk menempuh itu. Baik sahabat Isla TPM, persiapan yang matang akan membawa kita pada satu titik pencapaian yang memuaskan batin. Seperti apa Rian mengisi hari-harinya sebagai dosen dan motivator serta usahawan? Kita simak selepas jeda berikut ini.